Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Untuk di awal-awal episode sudah begitu seru, apalagi untuk di episode 2 dan 3, semoga sifat dari Chu Feng tidaklah berubah. Yang kita kenalkan, Chu Feng ini tidak naif dan selalu satset. Untuk di season pertama sih, dia benar-benar seperti itu ya. Kita lihat di season 2 akan menjadi seperti apa. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, di kota kerajaan Kirin, sang penguasa kota, yaitu Lin Moly, memiliki harimau yang begitu ganas, yang disebut sebagai harimau Fengsa. Setelah memberikan makanan dengan tubuh manusia, datanglah Yan Yangtian dengan membahas Qi Fengyang yang sudah mencapai alam Tianwu, dan kekuatan bela dirinya sudah berada di atasnya. Ditambah, dia juga telah berhubungan baik dengan orang-orang dari kekaisaran. Apakah dengan begini, nantinya untuk keluarga Qi akanlah mendapati status keluarga kekaisaran? Mendengar ini ya, Lin Moly langsung marah-marah. Dia sengaja membicarakan ini, maka Yan Yangtian pantas untuklah dihukum mati. Balasan dari Yang Tian, dia tidaklah pantas untuk dihukum mati. Dengar-dengar kalau penguasa kota Lin Moly telah menemukan sebuah pintu masuk ke makam Maharaja. Tetapi sama sekali tidak melaporkan kepada kekaisaran. Ingat ya, Lin Moly ini hanyalah penguasa kota dari kerajaan Kirin. Mendengar pernyataan ini, Lin Moly sungguhlah kebingungan. Jika ini diketahui oleh kekaisaran, maka seluruh keluarganya bisalah dibantai. Lantas, Yang Tian memberitahu maksudnya, dia datang di sini untuklah membantunya. Tetapi, dia juga haruslah bekerja dengannya. Yaitu, dia hanya perlu membantunya dalam memusnahkan sekte Qinglong, serta menghabisi nyawa dari Chu Feng. Bagi penguasa kota ya, ini adalah tugas yang begitu mudah. Asalkan reruntuhan makam Maharaja tidak diketahui, maka dia akanlah melakukannya, guys. Sementara itu, di sekte Qinglong, dua kakak adik perempuan ini yang tak lain adalah Su Mei dan Su Rou sedanglah berlatih bersama-sama. Mereka juga membicarakan Chu Feng yang sedang melakukan pengasingan. Tetapi secara tiba-tiba, sekte mereka telah diserang oleh sekte Lingyun dengan membawa pasukan dari kota kerajaan Kirin. Yang mengetuai penyerangan ini adalah Gumian yang berasal dari sekte Lingyun. Dan dia adalah master alam spiritual jubah abu. Ingat ya, di Tonghua ini bukan hanya kultivator saja, tetapi juga ada ahli spiritual yang memiliki jubah. Dan jubah ini memiliki tingkatannya masing-masing, seperti jubah abu-abu, jubah hitam, jubah putih, dan jubah biru. Su Mei dan Su Rou sungguhlah kebingungan. Maksud kedatangan mereka untuklah menangkap Chu Feng. Jelas-jelas kalau kota kerajaan Kirin ini sangatlah melindungi Chu Feng ya. Dia pun langsung berpikir pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Namun tindakan mereka tidaklah bisa dimaafkan. Sehingga surau menerjang yang membuat pertarungan tidaklah bisa dihindari. Sangat disayangkan, mereka berdua bukanlah tandingan dari Gui Mian. Justru dia sangatlah tertarik kepada mereka berdua dan ingin menjadikan mereka berdua sebagai wanitanya. Beruntungnya, Chu Feng keluar dari pengasingan dan menghabisi seluruh pasukan kota kerajaan Kirin. Bahkan ya dia berhasil untuk memutuskan tangan dari Gui Mian. Dan Gui Mian sungguh begitu sangatlah terkejut-kejut. Ternyata dia memiliki kekuatan alam spiritual yang begitu sangatlah tinggi di atasnya. Ya, karena Chu Feng sebetulnya sudah berada di jubah biru, sedangkan untuk Gumian hanyalah berada di jubah abu-abu. Ya, masih dasar lah. Ketika dia inginlah diakhiri, dirinya langsung berteriak, jangan habisi dirinya. Dia tahu rahasia dari makam Maharaja. Kalau kota kerajaan Kirinlah yang menyembunyikan pintu masuk dari makam Maharaja.
Untuk pintu masuknya berada di reruntuhan keluarga Gong. Sangat disayangkan kalau orang jahat plus menjadi bodoh diberikan kesempatan untuk hidup, seharusnya bertobat ya. Tetapi Gumian ini malah menyerangnya dengan secara tidak terduga, dengan memiliki harapan terbesar kalau dia bisa untuklah menghabisi nyawanya. Padahal dia sudah tahu nih kalau lawannya memiliki kekuatan batin di atasnya guys. Alhasil serangannya ditangkis dan dia pun berakhir. Tidak lama dari itu datanglah ketua sekte yang tak lain adalah Li Changjing. Ternyata dia berhasil diselamatkan. Bahkan ya sudah pulih total. Tetapi kan tangannya telah tertebas ya, kok bisa balik lagi? Sebagai ketua sekte, dia meminta kepada Chu Feng untuklah berhati-hati. Saat ini kota kerajaan Kirin tidak lagi melindunginya. Mereka telah bekerja sama dengan sekte Lingyun. Chu Feng ya tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, kota kerajaan Kirin tidaklah bisa diandalkan. Yang terpenting untuk saat ini, dia telah mengetahui pintu masuk ke makam Maharaja. Lalu, salah satu murid yang bernama Qingzu meminta bantuan kepada Chu Feng untuklah menyelamatkan adiknya yang saat ini telah diculik oleh putra tunggal dari Lin Moli. Dia memiliki kebiasaan menculik seorang gadis hanya untuk dijadikan sebagai santapan binatang buas. Dan inilah sosok dari putra tunggal Lin Moli. Muka-muka pantas untuk dihabisi. Studionya tahu kalau peran dia akanlah sebentar, jadi tidak perlu dibuat visualnya sebagus mungkin guys. Mendengar itu ya, Chu Feng langsung bergegas ke tempat putra tunggal Lin Moli. Di sana dia langsunglah menghajar Lin Chong. Lalu kita berpindah kepada Qi Fengyang yang sedanglah dihukum pancung guys. Di sini Fengyang begitu sangatlah kecewa kepada penguasa kota. Dia hanya memiliki harapan besar kepada Chu Feng, janganlah datang ke sini. Sedangkan untuk Yan Yangtian, dia tidak menyangka Gumian sebagai alam spiritual terkuat di sektenya dikalahkan oleh Chu Feng. Ya elah, jubah abu-abu dikatakan terkuat. Jadi, dia menggunakan Qi Fengyang sebagai pancingan. Dan harapannya ya kalau Chu Feng akan datang ke sini. Ya, dia akanlah datang dengan membawa Lin Chong sebagai sandranya guys. Sebelum itu benar-benar terjadi, Lin Moli, dia sudah terburu-buru inginlah menghabisi Qi Fengyang. Karena bagaimanapun juga, Qi Fengyang ini sangatlah dekat dengan kekaisaran. Jika dia dibiarkan hidup, maka status dia sebagai penguasa kota pasti akanlah tergantikan. Tetapi Yan Yangtian langsung menghentikannya. Padahal sebelumnya mereka berdua telah sepakat kalau Qi Fengyang dijadikan sebagai pancingan hanya untuk Chu Feng muncul. Tetapi Lin Moli tidaklah mendengarkannya. Dia memerintahkan salah satu prajurit untuk memenggal kepalanya. Beruntung Chu Feng datang tepat waktu dan dia berteriak. Dirinya inginlah melihat siapa yang berani untuklah menyentuh orang-orangnya. Mendengar itu, Yang Tian langsung mengeluarkan tombaknya dan mengerahkan serangan. Chu Feng yang sempat menghindar dan mengeluarkan Lin Chong tepat di depan matanya Lin Moli. Dia langsung terkejut dan mempertanyakan kepada Chu Feng apa yang sebenarnya dia inginkan. Balasan dari Chu Feng, dia hanya ingin orang-orangnya bebas. Sebagai bayarannya, Lin Chong juga akanlah bebas. Tetapi, Yang Tian sama sekali tidaklah mendengarkannya. Dia kembali mengerahkan serangan keduanya. Alhasil, Lin Moli menahan serangan tersebut. Dan dia pun mengancam, jika dia berani untuk menyerang lagi, maka dia akan melaporkan ke kekaisaran bahwa Sekte Lingyun memeras kota kerajaan Kirin. Alhasil, mereka berdua berselisih. Yang Tian meminta kepada Lin Moli, tinggalkanlah anak yang tidak begitu berguna. Untuk Chu Feng, langsunglah bertepuk tangan. Bisa-bisanya mereka berdua saling bermusuhan. Tetapi ya, Lin Moli lebih memprioritaskan keselamatan dari anaknya. Dia mempersilahkan Chu Feng untuklah menyelamatkan Qi Fengyang. Tetapi ya, Chu Feng ini bukanlah orang yang begitu bodoh. Dia berhasil untuklah menyelamatkan Qi Fengyang, tetapi untuk Lin Chong masihlah dia sandra.
Dan Yang Tian benar-benar mengingkari janji tersebut. Dan kejadian ini sudahlah ditebak oleh Chu Feng akan benar-benar terjadi. Karena Yang Tian telah mengingkari janjinya, alhasil Lin Chong juga diakhiri. Lalu mereka berdua bermain kejar-kejaran. Dan inilah tugas dari Dandan. Dia mengeluarkan sayap iblis dan memancing Yang Tian menuju lembah Baiku. Selagi dalam pengejaran, Dandan meminta untuklah bergegas. Dengan tubuh dia saat ini, tidaklah memungkinkan menahan kekuatan dari sayap iblis. Baru saja dibilang, Chu Feng langsunglah kelayangan, membuat pergerakannya langsunglah melambat. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Yang Tian. Dia langsung mengerahkan serangan dengan kekuatan penuhnya. Beruntungnya saja ya, Chu Feng berhasil untuk mempertahankan kesadarannya dan dia berhasil untuklah menangkis beberapa serangannya. Sampailah di depan mereka ini adalah lembah Baiku. Kita tahu di season pertama, lembah Baiku ini memiliki kadar racun yang begitu sangatlah tinggi. Dan Chu Feng memberikan formasi penangkal racun kepada Ji Fengyang. Di sini Ji Fengyang langsung tertawa terbahak-bahak karena ide dari Chu Feng benar-benar begitu gila. Pasti dengan begini, Yang Tian tidak akanlah berani memasuki lembah Baiku. Sampailah mereka memasuki lembah Baiku, pergerakan dari Yang Tian langsunglah berhenti. Alasannya, dia tidak bisa masuk karena kabut beracun di dalam lembah Baiku begitu sangatlah kuat ya. Sekelas dia saja yang berada di alam Tianwu tidak bisa menahan tekanan racun di lembah Baiku. Apalagi dengan seseorang yang berada di alam Suanu, sudah pasti akanlah meninggal dunia. Namun ya, dendam dari Yang Tian ini amat sangat mendalam. Jadi, dia harus bisa memastikan dengan sendiri melihat kondisi mereka mau hidup ataupun mati. Alhasil, dia pun memasuki lembah Baiku. Dengan begini ya, dia terjebak dengan dendamnya sendiri guys. Seketika berada di dalam, baru saja beberapa meter, Yang Tian langsung batuk-batuk berdarah. Dia mengaku ini sudah mencapai batasannya, dan dia sangat yakin kalau kedua orang ini sudah pasti meninggal dunia. Alhasil, dia pun meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Sekte Qinglong karena masih ada urusannya, yaitu menghancurkan Sekte Qinglong. Sedangkan untuk Chu Feng dan Ji Fengyang sedanglah dipantau oleh seseorang guys. Ya, dia memiliki jubah putih. Ya, intinya dia pria misterius dan juga pasti kuat ya. Dan kita bersambung untuklah di episode 2 kali ini. Kita lanjutkan untuklah di episode 3 untuk di malam hari ini juga guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini